Hai, welcome to Tugas Portofolio Digitalisasi Bahasa Indonesia MTS Said Yusuf Talang. Selamat menonton, enjoy. Devi yang tak punya ambisi. Orientasi. Devi Fernanda adalah seorang siswi dari kelas 7C MTS Said Yusuf Talango. Ia pemalu, tidak memiliki ambisi, namun selalu memiliki rasa penasaran. Rasa penasaran pada dirinya lah yang selalu menjadi pendorongnya untuk selalu mewujudkan rasa ingin tahunya. Devi adalah anak perempuan dari 2 bersaudara. Rangkaian peristiwa. Suatu ketika Devi mengetahui di sekolahnya bahwa ada ekstra resus atau regu khusus pramuka. Dalam hatinya, ia sangat antusias ingin ikut ekstra tersebut. Namun hati dan pikirannya tampak tidak sejalan. Hatinya berkata bahwa Devi harus ikut, namun pikirannya sudah terbang memikirkan kegelisahannya. Bagaimana jika tidak semudah kelihatannya, pikir Devi saat itu. Komplikasi. Seharian di rumahnya Devi berperang dengan pikirannya, yang pada akhirnya Devi pun merasa bahwa ia tidak akan mengikuti ekstra itu. Devi merasa takut, cemas dan tidak yakin akan dirinya sendiri. Resolusi. Sampai di mana hari Devi bertemu dengan Nabila. Nabila adalah teman Devi. Ia seorang kakak kelas yang sangat baik hati, namun tegas. Devi kemudian menceritakan tentang hal yang ia rasakan pada Nabila. Ia merasa bahwa Nabila bisa memberikan solusi untuknya. Setelah bercerita kepada Nabila, Nabila pun berhasil meyakinkan Devi untuk mengikuti ekstra resus itu. "Kamu harus ikut, Devi," ucap Nabila meyakinkan Devi. Setelah itu, kemudian dengan mantap mengikuti ekstra resus di sekolahnya. Selang beberapa bulan kemudian, Devi pun terpilih menjadi mengikuti kemah santri di Lenteng untuk mewakili sekolah. Dari sejak Devi mengikuti kemah itu, Devi menjadi seorang yang mulai berani untuk maju. Kini ia begitu menyukai pramuka. Baginya pramuka itu sangat asyik dan penuh tantangan. Devi belajar bahwa hidup itu adalah sebuah pilihan. Maju dengan berani untuk menggapai mimpi, atau mundur membiarkan mimpi tetap menjadi sebuah mimpi yang tak akan pernah terwujud. Unsur dalam cerita. Unsur intrinsik. Tema, Devi yang tak punya ambisi. Penokohan, Devi Fernanda dan Nabila. Alur, seharian di rumahnya Devi berperang dengan pikirannya, yang pada akhirnya Devi pun merasa bahwa ia tidak akan mengikuti ekstra itu. Devi merasa takut, cemas dan tidak yakin akan dirinya sendiri. Latar, ia pemalu, tidak memiliki ambisi, namun selalu memiliki rasa penasaran. Sudut pandang. Suatu ketika Devi mengetahui bahwa akan ada ekstrakurikuler pramuka. Unsur ekstrinsik. Latar, ia pemalu, tidak memiliki ambisi namun selalu memiliki rasa penasaran. Nilai. Dari sejak Devi mengikuti kemah itu, Devi menjadi seseorang yang mulai berani untuk maju. Kera tuli yang terjebak dalam lubang. Suatu hari, ada sekelompok kera yang bergelantungan di atas pohon di dalam hutan. Malangnya, salah satu ranting pohon itu yang mereka gelantungi patah dan jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam tersebut. Ketika mereka melihat betapa dalamnya lubang tersebut, mereka berkata pada 4 kera yang ada di dalam lubang, "Woi, lubang ini sangat dalam, kalian tak akan sanggup naik ke atas." 4 kera tersebut menatap ke atas sambil mendengar komentar kera yang ada di atas lubang. Akibat mendengar komentar mereka di atas, salah satu kera menjadi lemas dan merasa putus asa. Tetapi tidak dengan 3 kera lainnya, mereka malahan mengacu pada komentar-komentar itu dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Saat mereka memanjat ke atas, kera yang ada di atas tetap mengatakan, "Woi, percuma kalian manjat, buang-buang tenaga saja coy, keadaan ini di luar kemampuan kalian." Mendengar komentar dari kera tersebut membuat salah satu kera tak fokus dan jatuh ke bawah lagi. Sedangkan 2 kera lainnya tetap memanjat sekuat tenaga untuk mencapai atas lubang. Dan kawanan kera yang berada di atas lubang tetap teriak kepada kedua kera yang sedang memanjat,
Lihatlah, belum separuh lubang kalian memanjat, tetapi dengkul kalian sudah mewel. Jika semakin tinggi kalian memanjat, maka semakin sakit kalian jatuh ke bawah, ucap salah satu kera tersebut. Mendengar teriakan yang mengerikan itu membuat satu kera menyerah hingga ia memutuskan untuk menjatuhkan diri pelan-pelan ke dasar lubang. Sekarang tinggal ia sendiri dengan penuh harapan dan semangat ia memanjat tebing lubang itu. Kawanan kera yang berada di atas tetap berteriak, "Dasar kera bodoh, lihat teman-temanmu, tidak ada yang sanggup memanjat ke atas." Semuanya berpikir logis, mengukur kekuatan mereka. Kamu cari sampai saja. Sudahlah, jatuhkan saja dirimu ke dalam lubang, biar kamu tidak kecewa dengan usahamu. Hahaha, ucap salah satu kera. Tetapi saat ia melihat teman-temannya di atas, matanya malah berkaca-kaca, terharu. Semakin temannya berteriak di atas, semakin cepat juga ia memanjat tepi lubang itu. Akhirnya dengan sekuat tenaga dan usaha ia mencapai di atas lubang itu. Kawan-kawannya sangat takjub pada temannya yang satu ini. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, "Apa kamu tidak mendengar teriakan kami?" Namun ia hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun walau sudah ditanya berkali-kali. Ada salah satu kera yang menyuruh temannya yang lain, "Coba kamu teriak di depan telinganya, mungkin dia tuli." Salah satu kera mendekat ke arah telinganya kera tersebut dan bertanya, "Woi, apakah kamu sehat?" Kera itu pun tersenyum dan berkata, "Oh iya teman-teman, saya baik-baik saja. Maaf telinga saya tak dapat mendengar dengan jelas, mungkin karena habis terjatuh. Tapi teman-teman, makasih supportnya. Saya tidak mendengar dengan jelas teriakan kalian. Tapi saya tahu kalian berteriak menyemangati perjuangan saya. Tanpa semangat dan dorongan kalian, mustahil saya dapat naik ke atas lubang ini yang sangat dalam." Akhirnya mereka sadar saat memanjat tadi mereka dianggap memberikan semangat pada kera itu. Unsur kebahasaan. 3 kera lainnya itu mengacu pada komentar-komentar itu dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Segelas air putih. Suatu hari sebuah dosen bertanya kepada para mahasiswanya mengenai betapa berat gelas berisi air yang dipegang oleh dosen tersebut. Ada yang menjawab 100 gram, 40 gram, 50 gram, dan lain sebagainya. Si dosen menjawab sebenarnya tidak ada masalah berapa berat isi air itu, karena dia mampu mengangkatnya. Namun yang menjadi masalah adalah berapa lama air berisi itu yang diangkat. Jika diangkat 1 menit, jika tangan diangkat selama 1 jam, tangan akan terasa sakit. Jika diangkat selama 1 hari, maka lengan akan mati rasa dan lumpuh. Gelas dan air di dalamnya tidak berubah, namun semakin lama diangkat, maka akibat buruk terdapat dari masalah buruk masa lalu yang kita ketahui dalam hidup sama seperti gelas dan air tersebut. Jika kamu memikirkan sebentar saja, maka tidak ada masalah. Jika kamu sedikit lebih lama, maka akan mulai menyakitkan. Jika kamu seharian penuh, maka kamu akan merasa lelah dan tidak melakukan apapun. Jika kamu memikirkan setiap saat, maka pada saat pola-pola pikiran negatif tersebut membebani hidupmu dan merusakmu dari dalam. Selalu ingat, menaruh gelas itu jangan biarkan pikiran negatif membebani kamu dan merusak masa depanmu. Isi pikiranmu dengan hal positif yang membuat bersemangat untuk melakukan hal terbaik di masa yang akan datang. Karena itu, cara yang terbaik menghadapi masa depan adalah dengan mengikuti tanganmu sendiri. Unsur kebahasaan. Jangan biarkan pikiran negatif membebani kamu dan merusak masa depanmu. Isi pikiranmu dengan hal positif yang membuat bersemangat untuk melakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Karena itu, cara terbaikmu menghadapi masa depan adalah dengan mengikuti tanganmu sendiri. Thank you for watching. Bye-bye.